Tapi kalau budaya ini adalah membahayakan dari dari stabilitas kondisi keamanan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia, ya ini kan harus ditindaklanjuti. Jika suatu saat ya Bakes Bangpol melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan kewajibannya dan kebijakannya, apa yang harus dilakukan oleh Komisi A untuk menegur dan juga meluruskan kembali? Oh, ternyata di wilayah sini banyak rakyat miskin yang punya kasus, ternyata dia pada waktu di persidangan tidak ada anggaran. Nah, maka pemerintah setempat atau pemerintah Jawa Timur ini segera membuat aturan atau kebijakan tentang itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AB TV In Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Bersama saya Wanda. Tentu saja saya akan membawakan tema-tema menarik ya, yang kita akan bahas dengan narasumber yang sangat kompeten dan selalu banyak wawasan yang akan kita dapatkan dari beliaunya. Baik, kita langsung saja sapa selamat datang untuk Dr. Sumarjono, MPD, selaku Komisi A DPRD Jawa Timur. Terima kasih Mbak. Masya Allah bisa bertemu kembali ya. Iya, ya bosan-bosannya Mbak Wanda ya. Jangan sampai bosan kan, kenapa? Banyak hal yang saya bisa dapatkan Harus diselesaikan PR ini ya betul. buat Provinsi Jawa Timur, kemajuan Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk biasanya gini, tak kenal maka tak sayang. Kalau biar sayang tentang wawasannya makin dekat dengan Pak Sumarjono, tentu saja kita harus berbicara secara eksklusif sekian menit ke depan dengan tema yang menarik tentu saja ya. Iya. Baik, tema untuk hari ini Komisi A DPRD Jawa Timur bersama Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur dengan tema menjaga persatuan, merawat keindahan. Merawat keindonesiaan, peran DPRD dan Bakes Bangpol di daerah. Baik, kalau menjaga persatuan, merawat keindonesiaan, itu yang seperti apa keindonesiaan? Artinya bahwa kita sebagai warga masyarakat Indonesia, ini kan kita itu dijajaki atau dilihat seberapa besar cintaan masyarakat Indonesia itu terhadap tentang Indonesia, kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap budaya di sana, Mbak. Jadi itu yang dimaksud keindonesiaan itu di situ betul-betul dia menyelami, mengenal, mengetahui kultur daripada negara Indonesia. Ya, kita harus mencintai Indonesia dengan berperilaku seperti layaknya orang Indonesia yang rukun. Betul. Kemudian Jadi khas budaya di Indonesia itu memang itu. Betul, rukun tentu saja. Ini kan konteksnya yaitu bersama Bakes Bangpol di daerah. Apa saja program konkret Bakes Bangpol Jawa Timur untuk menjaga semangat kebangsaan masyarakat yang mulai sedikit luntur? Baik Mbak Wanda. Jadi kita sebelum membahas terkait dengan program ya, kita harus sadari dulu bahwa kultur daripada negara Indonesia atau kultur khususnya di Jawa Timur sendiri ini kan banyak budaya ya, ada Madura, ada Jawa Timur ya. Jawa Timur itu pun ada yang wilayah timur itu mulai Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, ini kan semi kemaduran, ada lagi Jawa Timur itu yang sudah barat itu ya, wilayah mulai dari Ngawi dan sebagainya. Sehingga dengan banyaknya kultur, dengan banyaknya budaya, ini kan menjadi prioritas bagi kita atau bagi Bakes Bangpol sendiri, ini adalah menjaga tentang stabilitas keamanan ini dulu. Ya, disitulah kita bisa menganggap bahwasanya dengan banyaknya kultur ini bahwa stabilitas ini sangat penting. Sehingga di situ bagaimana cara menjaga stabilitas itu, apakah Bakes Bangpol itu ada program-program banyak. Program Bakes Bangpol itu sebenarnya banyak. Secara detailnya mungkin itu kami tidak hafal ya, ada berapa, tapi ada beberapa yang mungkin bisa digarisbawahi seperti
forum wawasan kebangsaan. Itu kan ada lagi sosialisasi tentang 4 pilar. Itu tujuannya semuanya itu tidak lain adalah memperkuat toleransi tentang sosial kita gitu loh, memperkuat itu. Ya, sehingga dengan beberapa program yang sudah dicanangkan oleh Bagas Bangpol ini, harapan kita itu semua ini sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk selalu menjaga stabilitas keamanan ini, persatuan terutama ya, persatuan, keamanan dan sebagainya. Saya kira itu. Ya, dari yang Pak Sumarjono sampaikan sendiri itu saya juga melihat jelas faktanya untuk Anda sendiri juga mencintai Indonesia dengan kostum yang jenengan pakai gitu. Ya, saya juga pakai yang sami-sami cinta Indonesia, ya kan. Sudah terlihat jelas dari sini kan gini, anggota Dewan selaku Komisi A juga memperlihatkan ini kita cinta Indonesia, kita juga bekerja, kita kembali ke masyarakat juga. Betul. Jadi kebetulan yang kami pakai ini kan khas Jawa Timuran. Khas Jawa Timuran. Ini memang baju ini atau khas Jawa Timuran ini memang ada sejak Jawa Timur lahir kan gitu ya. Jadi udah lama sehingga kita alangkah eloknya, alangkah bijaknya kalau kita itu selalu mengangkat atau menjunjung tinggi tentang kekhasan kebudayaan kita yaitu Jawa Timur. Kalau tidak seperti itu Mbak konteks terkait dengan baju kan itu minimal di situ. Keindonesiaannya di situ. Baik, terus bagaimana Komisi A DPRD Jawa Timur ikut berperan menjaga nilai-nilai keindonesiaan di tingkat daerah ya? Kalau salah satunya saya yakin dengan memakai baju daerah ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin bagaimana cara menjaga nilai-nilai? Kami selalu melakukan pengawasan karena fungsi kontrol kami melekat pada legislatif. Ini kita selalu melakukan pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bagas Bangpol guna untuk menjaga stabilitas tentang keamanan khususnya di Jawa Timur. Nah, dari situ kita juga melihat bagaimana sih sebenarnya terkait dengan program yang sudah dicanangkan seperti tadi forum terkait dengan wawasan kebangsaan dan sebagainya. Nah, di situ kita juga bisa melihat bagaimana pengawasan program tentang pembinaan ideologi. Nah, artinya gini, pembinaan ideologi itu pengawasan itu maksudnya gini. Program yang sudah dicanangkan atau dilaksanakan oleh Bagas Bangpol, ini kan kita juga mengawasi tentang kegiatannya. Bagaimana? Apakah sudah merupakan implementasi daripada program kegiatan yang sudah dicanangkan oleh Bagas Bangpol terhadap masyarakat. Tapi saya melihat Bagas Bangpol Jawa Timur ya luar biasa karena kapan hari kita juga mengikuti di kegiatan-kegiatan di Bagas Bangpol ya. Salah satunya kami juga mengisi di narasumber di BNN juga. Di BNN juga. Karena kebetulan yang BNN ini secara anggaran melekatnya itu ada di Bagas Bangpol. Nah, sehingga Bagas Bangpol ini sangat potensi ya, sangat potensi atau sangat sangat dibutuhkan sekali dalam rangka menjaga kestabilitasan tentang keamanan di Jawa Timur. Nah, kalau selaku Komisi A DPRD Jawa Timur, adakah kewajiban untuk melaporkan atau mungkin memberikan pengarahan ke Bagas Bangpol jika ada hal yang di luar konteks keindonesiaan yang mulai merebak di masyarakat? Contohnya mungkin ada budaya-budaya baru yang tidak Indonesia seperti itu. Bolehkah melaporkan ke Bagas Bangpol atau mungkin pihak-pihak terkait? Betul. Jadi begini, memang disitulah fungsi daripada Bagas Bangpol sendiri. Jadi mereka selalu mengikuti tentang budaya yang ada di daerah atau di Jawa Timur. Nah, sebagai contoh tadi disampaikan Mbak Wanda ya. Jadi ternyata ada, mohon maaf tanda kutip ini budaya yang baru mau lahir atau mau muncul di Jawa Timur. Ini Bagas Bangpol harus tangkap di situ. Nah, ini menjadi suatu rekomendasi mereka, rekomendasinya Bagas Bangpol. Nah, kalau sudah mendapatkan rekomendasi terkait dengan isu atau konflik yang ada di lapangan atau munculnya budaya-budaya baru dan sebagainya, maka Bagas Bangpol sudah membuat rekomendasi. Nah, rekomendasi itulah yang nanti akan disampaikan oleh DPR. Di kami ya, dilaporkan ke DPR atau di kami, sehingga disitulah kita menjadi bahasan bersama akhirnya. Nah, seperti apa mungkin budaya baru ini membahayakan pada integritas kita atau membahayakan pada
tentang stabilitas keamanan kita atau bagaimana. Kalau kebudayaan itu adalah kebudayaan yang positif dan sebagainya, ya paling tidak kita sudah diberitahu dan kita kembangkan. Tapi kalau budaya ini adalah membahayakan dari dari stabilitas kondisi keamanan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia, ya ini kan harus ditindaklanjuti. Nah itu tadi fungsi daripada rekomendasi Bagas Bangpol di situ. Bagas Bangpol itu sendiri. Karena sekarang ini kan kita mudah mengetahui ya informasi dari media sosial, kemudian bukan hanya daerah Malang, Pasuruan dan sekitarnya bukan, tapi memang seluruh daerah bisa kita pantau dari layar handphone masing-masing. Betul. Seperti itu. Sedangkan bagaimana atau mungkin tantangan apa saja yang sering dihadapi sebagai anggota Dewan Komisi A? Kita mengetahui ada budaya-budaya yang tidak cocok, kemudian di media sosial merebak sebegitu tidak bisa dikendalikan gitu. Jadi gini, kita kembali lagi pada memang kalau waktu kapan hari kita memberikan pemahaman terkait dengan digital, ya integritas digital itu. Ini sebenarnya kaitannya juga banyak karena ini sudah zamannya digital. Sehingga budaya itu pun ini tidak yang harus nampak pada kegiatan di mata. Kadang di digital sendiri, di informasi sendiri, ini nampak. Contoh misalkan mungkin ada di Facebook atau di apa. Mereka termasuk menyebar budaya-budaya yang kurang sinergi dengan karakter orang Indonesia atau karakter dengan internal. Lah, di sini pun maka tugas Bagas Bangpol itu juga sampai sedetail itu. Jadi kebudayaan tidak harus tampil secara mata, secara nyata mata di depan kita, tidak. Tapi apakah di dalam digital ini kebudayaan ini hoak ataukah memang ada di wilayah tertentu? Nah, ini harus ditelusuri. Nah, di situ sehingga Mbak Wanda tadi menyampaikan bahwa tantangannya yaitu di mana itu di Bagas Bangpol dia harus melihat secara nyata bagaimana kebudayaan itu. Dia untuk mencari atau menyelesaikan terkait dengan munculnya kebudayaan baru itu juga tidak gampang. Dia perlu proses, dia perlu pendekatan, dia kemudian solusinya. Kalau memang dia kebudayaan itu membahayakan bagi integritas atau membahayakan dari dari persatuan kita, ya segera dilaporkan pada yang berwajib ataupun dikonsultasikan atau dikoordinasikan dengan Dewan, langkah-langkah persuasifnya seperti apa. Itu tantangannya memang sangat sulit atau sangat bukan sulit ya, artinya bervariatif ya, bervariatif kebudayaan sehingga disinilah fungsi daripada Bagas Bangpol itu untuk mengawal tentang kebudayaan yang muncul di dalam negeri itu. Di situ, Mbak. Betul, kalau kebudayaan baru itu muncul otomatis antara masyarakat yang memang Indonesia sekali dengan yang abu-abu. Berarti putih ya tidak, hitam ya tidak ya. Itu kan seringkali ada konflik. Nah, bagaimana contoh sinergitas antara Komisi A dan Bagas Bangpol ini? Nah, jadi gini, kita otomatis supaya tidak terjadi konflik dan sebagainya ya, kita kan mengharapkan ini tidak terjadi polemik kan gitu ya. Maka kita selalu melakukan edukasi. Jadi kita mendorong Bagas Bangpol itu selalu memberikan tentang pelatihan-pelatihan diklat dengan pemahaman terkait dengan kebudayaan itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti Bagas Bangpol itu katakan lengah sehingga tidak memberikan pelatihan, tidak memberikan pemahaman pada masyarakat sehingga controlling masyarakat itu kurang. Sehingga masyarakat begitu ada budaya yang baru, makanya fungsi kami sinergitas di situ, sinergi antara DPR atau Komisi A dengan dengan Bagas Bangpol ini selalu kita itu memberikan himbauan kepada kepada Bagas Bangpol untuk segera atau sering-sering melakukan pengawasan yang pertama, kemudian yang melakukan terkait dengan konflik tadi. Penilaian atau terhadap budaya-budaya baru. Terus kemudian misalkan ada ormas atau kelompok yang itu dianggap itu membahayakan segera untuk Nah ini kan kita itu dalam rangka langkah-langkah persuasif. Jadi langkah-langkah persuasif supaya tidak terjadi polemik-polemik di kemudian hari. Maka itu kita mendorong Bagas Bangpol segera untuk melaksanakan pelatihan rapat pelatihan atau diklat kepada undang itu semua ormas. Undang itu
organisasi kesenian atau apa undang. Ya, diajak rembuk bersama supaya kita bisa selalu menjaga tentang persatuan dan kesatuan. Sebagai anggota Dewan Komisi A, pasti kan melakukan pengawasan ke Bakes Bangpol. Betul, jadi Jika, mohon maaf, jika suatu saat ya Bakes Bangpol melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan kewajibannya dan kebijakannya, apa yang harus dilakukan oleh Komisi A untuk menegur dan juga meluruskan kembali? begini, kami sebenarnya kami sudah selalu menjaga tentang hubungan baik dengan Bakes Bangpol. Ya tentunya kalau ini tidak dilakukan dan sebagainya, tapi setahu kami memang selama ini belum terjadi ya, selalu dilaksanakan. Tapi andai kata itu terjadi bahwa ini tidak dilaksanakan, ya ini menjadi catatan kami, menjadi rekomendasi kami yang segera kami sampaikan kepada gubernur atau inspektorat. Tadi kan kapan hari kita juga bahas tentang inspektorat kan ya. Itu salah satu fungsi inspektorat itu di situ. Ini contohnya muncul sekarang. Nah, sekarang ya di episode ini ya. Ini kan ada OPD yang tidak melaksanakan, maka inspektorat yang kita undang, atau kita panggil untuk disampaikan. Ini kan merupakan rekomendasi legislatif, rekomendasi DPR. Bahwa DPR telah melihat atau ada temuan bahwa Bakes Bangpol misalkan tidak melaksanakan sesuai dengan tupoksi atau tidak segera melaksanakan menjadi menjadi ke depan lebih baik katakan tidak melaksanakan bisa menjadi rekomendasi kami. Rekomendasi ini akan kita sampaikan kepada inspektorat supaya mendapat pembinaan. Oke, baiklah. Mudah-mudahan ya pembinaan saja, tidak sampai yang lain-lain ya. lain atau bahkan sampai terjadi mutasi apa enggak. Penyegaran ya tadi bahasanya lebih halus. Tapi apakah ada waktu tertentu dalam artian berapa satu periode atau berapa bulan setelah dievaluasi ternyata Bakes Bangpol melakukan melakukan kesalahan dalam artian tidak kelalaian atau tidak melakukan kewajibannya, adakah periode-periodenya? Jadi begini, itu adalah kewenangan daripada kepala daerah yang mana melalui inspektorat itu tentunya akan mendapat pembinaan. Kalau dianggap itu kan lihat tingkatan kesalahan atau tingkat kelalaiannya, itu bisa menimbulkan kerugian atau apa ya. Maka itu yang punya kewenangan ke arah berapa lama mereka akan diberi pembinaan di inspektorat itu memang kewenangan daripada inspektorat ya. Jadi kami tidak masuk ke ranah. Yang terpenting adalah bagi kami sebagai seorang legislatif, rekomendasi itulah yang akan kita antar atau kita berikan kepada inspektorat untuk segera menindaklanjuti. Nah, perkara nanti itu dari inspektorat akan mendapat pembinaan atau apapun waktunya kapan dan sebagainya, dilihat dari perkembangan si ini atau Bakes Bangpol sendiri. Kalau mereka sepatnya merubah kebaikan, ya tentunya kan segera dilaksanakan, dilanjutkan. Tapi kalau sudah sampai fatal dan sebagainya dan diminta untuk penyegaran dan tentunya kan ada aturan-aturan kebijakan dari inspektorat untuk melakukan atau memberikan sanksi terhadap ASN yang melakukan dianggap itu kelalaian tadi. Saya kira itu. Baiklah, jadi memang dari episode yang sebelum-sebelumnya sempat kita membahas tentang inspektorat, ternyata di sini betul. Ketemu jalannya. Memang, tapi kan kapan dari sudah kami sampaikan kan tentang betul. Inspektorat itu bahwasanya yaitu fungsi itu jadi akhirnya terwujudkan. Inspektorat berkaitan dengan semua OPD, bahkan semua badan. Kalau ada OPD yang melakukan kelalaian, ya ini tugas inspektorat. Nah, temuan legislatif terhadap OPD yang melakukan kesalahan ini adalah sebagai rekomendasi namanya. Rekomendasi inilah yang akan kita setorkan atau kita serahkan kepada inspektorat sini. Inspektorat, ayo kita ngobrol, ini ada kesalahan ini, bagaimana segera ditindaklanjuti. Itu. Baiklah, kita jeda terlebih dahulu, monggo untuk tehnya, biar segar ya. Segar dalam menghadapi aspirasi masyarakat juga. Segar juga dalam mengetahui apa fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Termasuk ini, kan ada fenomena yang masyarakat kelompok tertentu yang sedikit radikal seperti itu. Kemudian toleransi lingkungan desa dan juga sekolah. Bagaimana ini untuk mencegah radikalisme di lingkungan masyarakat? Nah, jadi kan kita juga tadi sebenarnya sudah kita singgung terkait dengan program unggulan atau program Bakes Bangpol sendiri. Ada wawasan kebangsaan, ada apapun itu.
itu kalau itu insya Allah segera dilaksanakan dan itu tidak 1 kali 2 kali tapi berkali-kali, itu bisa mengantisipasi hal demikian itu tadi yang disampaikan Mbak Wanda. Tapi ingat bahwa Bakas Bangpol ini menjadi kunci peran penting untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi radikal, macam-macam lah. Nah, supaya tidak terjadi radikal dan sebagainya ini nanti, maka kita kan tadi sudah mengingatkan atau mendorong Bakas Bangpol untuk melaksanakan diklat, pelatihan, untuk meningkatkan pemahaman tentang itu gitu loh. Pemahaman agar tidak terjadi kesalahpahaman. Memang itu benar yang dikatakan Mbak Wanda, ini kan banyak sekali, mohon maaf, tanda kutip ada tentang organisasi ini, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, ini kan selalu kalau orang Jawa itu menyampaikan golek menangi dewi atau minta menangnya sendiri kan. Betul, gitu. Merasa semuanya benar ya. Lah inilah fungsi dari Bakas Bangpol di situ. Penengah atau juga pengarah. Maksud kami bahwa fungsi dari Bakas Bangpol itu bukan sekedar hanya penengah saja. Jadi Bakas Bangpol itu untuk mengantisipasi atau melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi pertengkaran, pergesekan antar organisasi-organisasi ini. Maka dia harus mempunyai program kerja. Misalkan dalam setiap bulan mengundang ketua-ketua organisasi itu diberi pelatihan, diberi himbauan atau diberi diklat. Bagaimana teknik atau dasar-dasar untuk bisa merukunkan anggota organisasi dan sebagainya di situ. Perannya. Untuk Komisi A, jenengan Pak, adakah kewenangan untuk ambil andil dalam memberikan saran ya atas kebijakan yang akan dilakukan Bakas Bangpol? Jadi gini, kebijakan Bakas Bangpol itu terkait dengan kalau kita bahasakan adalah menjaga stabilitas keamanan, persatuan, andil di dalam andil di dalam Komisi A khususnya. Pertama, Komisi A ini atau kita sebagai legislatif ini sering sekali diundang atau kita itu sering mintai datang untuk sebagai narasumber. Kegiatan-kegiatan itu paling tidak mewujudkan peran serta DPR ini dengan dengan Kesbangpol. Jadi untuk sama-sama mempunyai fungsi juga mengantisipasi tadi itu ya. Terus ada lagi peran kita itu juga mengawasi tentang kebijakan yang sudah dibuat atau yang akan dibuat juga. Berarti yang akan dibuat itu bisa diberikan saran dari Komisi contoh A. Begini, dengan adanya perda, otomatis kebijakan itu atau undang-undang itu breakdown-nya itu adalah perda nanti, PP kemudian perda. Lah, perda inilah yang membikinkan juga DPR atas usulan mungkin legislatif atau Bakas Bangpol. Nah, kita itu selalu mau untuk menetapkan dengan kegiatan daripada kebijakan atau penetapan kebijakan itu. Jadi itulah peran sertanya Komisi A terhadap Bakas Bangpol itu di situ, Pak. Terutama paling poin itu adalah kebijakan dengan pengawasan tadi. Kembali lagi, kalau kebijakan itu fungsi yang melekat pada seorang legislatif itu adalah kebijakan terkait dengan legislasi, peraturan. Terus yang kedua fungsi yang melekat pada pengawasan, baik itu pengawasan kebijakan maupun kegiatan di OPD atau masyarakat, itu fungsinya juga fungsi pengawasan. Di sana letak keterlibatannya atau keterlibatannya Komisi A terhadap Bakas Bangpol. Saling mengisi ya antara Komisi A dan juga Bakas Bangpol. Nah, kalau pengaturan perda atau pengesahan perda itu adakah periodenya juga? Dalam artian gini, kalau ini perdanya ternyata sudah sudah disahkan, sudah dilaksanakan, ternyata ketika sudah dilaksanakan itu tidak sesuai dengan iklim yang ada di masyarakat. Adakah perubahan secara berperiode atau memang ditunggu dulu sampai akhirnya bagaimana nanti final seperti itu? Jadi ada dua bentuk ya. Jadi memang perda itu memang ada perda yang memang diputuskan atau disahkan sesuai dengan periodik seperti APBD dan sebagainya. Itu kan
rutin dalam setiap tahun dan sebagainya kan gitu ya. Ada yang memang perda itu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Ya tadi Mbak Wanda menyampaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah kebutuhannya bagaimana? Kalau dianggap bahwa perda itu adalah bisa sinergi atau bisa diterapkan di masyarakat, maka itu bisa langsung dilaksanakan. Bila mana perlu, kalau memang tidak sesuai ada perubahan, bila diusulkan untuk perubahan. Jadi sesuai dengan kondisi, kondisi. Contoh yang kapan itu akan ada itu kan perda terkait dengan bantuan hukum bagi rakyat miskin kan gitu ya lah. Itu juga ini dilihat kebutuhan. Kalau katakan ternyata di wilayah sini banyak rakyat miskin yang punya kasus, ternyata dia pada waktu di persidangan tidak ada anggaran. Nah, maka pemerintah setempat atau pemerintah Jawa Timur ini segera membuat aturan atau kebijakan tentang itu gitu. Oh begitu, jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Nanti tetap ada finalnya seperti apa. Jadi bukan per periode tunggu tinjauan begitu baru diputuskan ulang. Jadi gini, yang namanya perda itu kan sudah final, sudah breakdown dari aturan, dari aturan, sehingga bahwa perda yang sesuai dengan aturan itu tadi untuk dilaksanakan maka dimunculkan yang namanya perwali. Jadi perda itu bisa dieksekusi atau bisa dilaksanakan di lapangan kalau sudah lahirnya perwali. Oh begitu. Kok perwali? Maaf, pergub ya kalau di kota kabupaten itu pergub, perwali. Kalau yang di Provinsi Jawa Timur itu pergub, peraturan gubernur. Hampir sama ya. Nah itu makanya kalau sudah ada perda lahir oleh oleh gubernur atau oleh pemerintah dilihat dulu. Ini segera kita launchingkan atau masih menunggu kondisi dulu. Kalau sudah kita launchingkan atau kita laksanakan di lapangan, maka segera dilahirkan pergub. Nah, baru bisa dieksekusi di lapangan. Oke, baiklah. Jadi ada banyak hal ya untuk kaitannya dengan perda dan Komisi A sendiri serta bersinergi dengan Bakes Bangpol dan juga pihak-pihak yang lain. Betul. Tentu saja. Kalau apakah peran DPRD dalam menindaklanjuti laporan masyarakat yang notabene Komisi A adalah wadah untuk menampung aspirasi masyarakat? Jadi gini, kegiatan atau kinerja di dalam DPRD itu kan ada yang namanya reses. Yang fungsi reses itu menampung aspirasi. Yang kapan hari juga sudah saya sampaikan kepada Mbak Wanda bahwa reses ini apakah harus pertemuan tertentu atau umum? Boleh, silakan. Reses itu bukan reses, menampung aspirasi. Jadi itu boleh, menampung aspirasi itu di dalam kegiatan reses boleh. Juga pada saat-saat tertentu kita pertemuan atau kunjungan di masyarakat, dia memberikan laporan, boleh, silakan, tidak apa-apa. Nah, dari situlah aspirasi itu kita lihat, bahwa aspirasi ini dari masyarakat itu penting nggak? Kalau memang penting ini adalah misalkan ya laporan tidak harus ke Bakes Bangpol kepada legislatif, tidak. Jadi masyarakat misalkan ada temuan, ada organisasi yang dianggap itu membahayakan misalkan gitu itu boleh langsung kepada legislatif, boleh. Sehingga kalau itu dianggap itu membahayakan, maka kami segera mengundang Bakes Bangpol untuk segera menyelesaikan ada aduan-aduan dari masyarakat seperti apa itu. Bila mana perlu ada masyarakat yang mau mengadu secara organisasi masyarakat, boleh dia langsung bertemu dengan DPR-nya, datang ke kantor DPR untuk bisa menyampaikan aspirasi, boleh. Silakan, tidak apa-apa. Jadi itu adalah bentuk daripada selaku penampung atau pembawa aspirasi. Jadi masyarakat ini boleh langsung kepada anggota legislatif dan tinggal anggota legislatif dengan menindaklanjuti gitu. Menindaklanjuti untuk kedepannya seperti apa. Mungkin ada pesan dari jenengan selaku Komisi A dan Bakes Bangpol untuk masyarakat Jawa Timur untuk menjaga keindahan, bukan keindahan saja sih ya, lebih keindonesiaan. Jadi artinya begini, kami bisa pesan terhadap masyarakat bahwa keindonesiaan itu bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar status, tapi bahwa ke-Indonesia itu betul-betul menciptakan identitas diri, bahwa kita itu betul-betul menjadi bagian daripada Indonesia dan cinta dengan Indonesia. Itu. Jadi kita apa sih cinta dengan Indonesia itu apa maksudnya? Tanggung jawab terhadap tentang persatuan,
tanggung jawab tentang kebinekaan, tanggung jawab tentang kecintaan dengan Indonesia. Disitulah rasa tanggung jawab itu. Jadi jangan sampai bahwa ke Indonesia itu sebagai identitas saja, tapi lebih dari itu yaitu termasuk kita melaksanakan tanggung jawab tadi. Saya kira itu. Jadi warga Indonesia yang berkarakter Indonesia. Cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Dan juga cinta produk Indonesia dong ya. Insya Allah gimana seperti nih? itu ya. Ini kan baru proses ini Mbak Wanda. Jadi kecintaan Indonesia itu kan perlu diuji kan ya. Ya, betul. Jadi kadang karena dengan adanya global atau pasar bebas ini kan dengan produk saja kadang itu jadi polemik juga. Produk itu, oh ternyata senengannya produk-produk luar negeri. Oh ada lagi yang daging senengannya daging import, sapi import. Nah ini kan susah ya. Maka ini dalam proses untuk keindonesiaan ini, maka ini harapan kami sudah saya sampaikan bahwasanya kita tidak hanya sebagai identitas atau pencitraan diri, tapi tanggung jawab kita bersama bagaimana ayo kita mulai sekarang segera untuk mengindonesiakan ya kan ya. Jadi supaya keindonesiaan kita itu betul-betul wujud bahwa ini ada kita cinta Indonesia, kita tanggung jawab terhadap segalanya tentang persatuan dan kesatuan dan lain-lain. Saya kira itu. Iya, karakter Indonesia itu harus ditumbuhkan memang ya. Dengan tema hari ini yaitu Komisi A DPRD Jawa Timur bersama Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dengan tema menjaga persatuan, merawat keindonesiaan peran DPRD dan Bakesbangpol di daerah. Ini memang luar biasa sekali, hari ini sudah disampaikan oleh Dr. Sumarjono MPD yang memang berbasis sebelumnya di pendidikan. Jadi pendidikan karakter Indonesia. Jadi seorang warga Indonesia yang baik ya. Punya kecintaan luar biasa di Indonesia juga. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini sudah memberikan wawasan ke saya dan juga pemirsa semuanya tentang bagaimana pentingnya mencintai Indonesia dan juga bersinergi dengan semua yang ada di pemerintah ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Mungkin next barangkali kita bisa ketemu di episode berikutnya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, untuk pemirsa ABTV Podcast hari ini, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita masih ada banyak sekali episode menarik di podcast berikutnya. Tentu saja masih bersama saya Wanda untuk hari ini. Sekian dan mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.